Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Saiful Mujani atas waktunya. Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan temuan utama survei kolaborasi kita kali ini. Next. Jadi seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan oleh Mas Denny maupun Mas Jayadi, legitimasi perang itu diukur melalui 3 komponen. Nah, komponen yang pertama berkaitan dengan dukungan publik Indonesia terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat atas Iran. Nah, komponen ini itu diukur melalui gabungan 2 hal. Yang pertama adalah sikap terhadap serangan itu, yang kedua adalah behavioral readiness. Jadi siap atau ingin atau tidak untuk misalnya menjadi relawan atau siap untuk meyakinkan orang lain bahwa serangan itu bisa dibenarkan. Nah, itu banyak di sini saya kira yang model seperti itu ya. Nah, kita ukur kalau misalnya diuji secara empirik, secara nasional, orang seperti itu berapa banyak? Nah, gitu. Next. Nah, ini tabel frekuensi per itemnya. Jadi kita bikin 5 opsi supaya mengakomodasi mereka yang tidak punya sikap, yaitu sekitar 7,4%, mereka yang netral. Nah, dukungan pada level sikap terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat itu hanya 4,9%, jadi sangat sedikit. Ini kelompok super minority ya. Sementara 83% itu menyatakan tidak setuju Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran, apapun alasannya, nanti kita bisa uji. Next. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai proxy behavioral, siap atau ingin atau tidak untuk meyakinkan orang lain bahwa serangan itu bisa dibenarkan ya. Nah, misalnya kemarin kita diskusi, Mas Saiful juga yang jadi pemandunya, ada senior saya seperti Mas Rizal Malarangeng kayak begini nih. Nah, orang seperti Rizal Malarangeng ini ternyata hanya 13,7%. Ya. Jadi minoritas beliau ini. Ya. Ya. Sebagian besar itu tidak ingin meyakinkan orang lain bahwa serangan Amerika dan Israel itu bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Nanti kita bisa lihat. Next. Termasuk ingin atau tidak untuk menjadi relawan kesehatan. Buat siapa? Buat tentara Amerika dan Israel, karena mereka menyerang Iran, siap atau tidak? Lagi-lagi yang pengen melakukan itu hanya kurang lebih sekitar 12-13%. Jadi sangat kecil, mayoritas menyatakan tidak ingin atau sangat tidak ingin. Nah, ini gabungan item yang membentuk komponen dukungan terhadap serangan Israel dan Amerika atas Iran. Jadi secara sederhana ya, kita memiliki indikasi yang kuat bahwa dukungan terhadap serangan tersebut itu tidak legitimate bagi warga nasional karena terlalu sedikit. Next lagi. Nah, komponen yang kedua ini semacam justifikasi moral. Nanti yang tadi Mas Denny sudah sebutkan, ada 3 komponen yang membentuk legitimasi. Ini komponen yang kedua yang kita ukur. Hasilnya kita akan tampilkan, justifikasi moral. Next. Jadi kalau kita tanya seberapa setuju atau tidak perang Amerika Israel melawan Iran tidak bisa dihindarkan atau terpaksa dilakukan karena Iran adalah ancaman nyata terhadap Israel, karena Iran dianggap punya senjata nuklir, itu yang setuju juga minoritas, kurang lebih sekitar 22%. Jadi dukungan atau legitimasi serangan Amerika dan Israel pada komponen yang kedua ini itu juga relatif minoritas. Next. Termasuk justifikasi moral untuk membenarkan serangan tersebut atas dasar Iran telah membunuh ribuan rakyatnya ya. Seberapa banyak orang yang punya justifikasi moral semacam itu, yang meyakini semacam itu juga
kurang lebih hanya 10 atau 11%. Jadi sangat minim, mayoritas mengatakan tidak yakin atau sangat tidak yakin terhadap pernyataan bahwa pemerintahan Iran telah membunuh ribuan rakyatnya. Ya. Jadi sebagian besar tidak yakin, ya, beda dengan Mas Lutfi. Gitu. Next. Nah, kemudian pernyataan setuju atau tidak setuju pembunuhan sejumlah pemimpin Iran oleh Amerika Israel dapat dibenarkan karena mereka memimpin Iran yang mengancam Israel dengan senjata nuklir. Lagi-lagi sebagian besar tidak setuju dengan justifikasi moral perang tersebut dengan alasan semacam ini. Next lagi. Nah, ini komponen yang ketiga yang membentuk legitimasi publik atas serangan Amerika dan Israel atas Iran, yaitu kebijakan pemerintah. Tadi 3 komponen sudah diuji, disampaikan oleh Mas Denny Irvani. Jadi nanti saya akan ulang lagi hasil skor ya dari ketiga komponen yang membentuk indeks legitimasi tadi. Next. Nah, ada 2 item yang kita tanya terkait dengan kebijakan pemerintah yang kita masukkan sebagai bagian dari legitimasi publik atas serangan tersebut. Pertama soal BOP. Jadi seberapa setuju atau tidak setuju warga Indonesia terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk memasukkan Indonesia sebagai anggota Board of Peace, ya, yang diinisiasi dan dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Nah, lagi-lagi 5 skala untuk mengakomodasi mereka yang tidak punya sikap, karena kita tidak ingin memaksa responden harus setuju atau tidak setuju. Ada 17% yang betul-betul indifferent, tetapi mayoritas ya itu menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Indonesia menjadi bagian dari BOP. Next. Nah, termasuk kebijakan pemerintah yang akan mengirim 8.000 tentara ke Gaza. Ketika kita tanya kepada responden kita yang terpilih secara random, itu yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut itu kurang lebih sekitar 33-34%, ya. Nah, sebagian besar menyatakan tidak setuju, meskipun ketidaksetujuannya tidak mencapai 50% plus, tapi masih lebih banyak yang menyatakan tidak setuju ketimbang setuju. Next. Nah, ini kita masuk pada inti dari temuan survei kita. Berapa banyak sih orang Indonesia yang melegitimasi serangan Israel dan Amerika Serikat ya terhadap Iran? Next lagi. Tadi Bung Denny sudah menjelaskan, karena ada 3 komponen untuk memudahkan kita membaca berapa banyak orang Indonesia yang melegitimasi serangan tersebut. Kita bikin indeks, skornya 0 sampai 100 ya. Karena indeks, karena yang pertama tadi komponen berkaitan dengan dukungan ada 3 item, itu ketika kita bikin rata-rata skor dari 3 item yang membentuk indeks dukungan terhadap perang, itu ada 29 ya. Kemudian indeks alasan yang membenarkan 38. Mungkin ada yang bertanya, kenapa untuk indeks alasan yang membenarkan skornya lebih tinggi? Orang seperti misalnya Bung Rizal, dia tidak membenarkan serangan itu, tetapi dia bisa membenarkan alasan mengapa Iran diserang. Jadi pada titik tertentu wajar orang serangannya nggak setuju, tetapi alasannya setuju, makanya skornya lebih tinggi dibanding indeks dukungan terhadap perang. Nah, sementara indeks kebijakan Prabowo terkait BOP dan yang lain, ya, termasuk perang mengirim tentara itu skornya lebih tinggi lagi, meskipun masih di bawah 50. Ya, ini namanya delegated legitimacy. Jadi bisa saja dia setuju dengan kebijakan Pak Prabowo, tetapi pada level sikap tidak setuju serangan Amerika atau Israel ya terhadap Iran. Jadi secara singkat saya ingin mengatakan dari data ini clear and clean ya, bahwa serangan Amerika dan Israel ke Iran tidak legitimate di mata publik secara nasional.
Dan skor paling rendah di antara 3 komponen yang membentuk legitimasi tersebut adalah dukungan terhadap perang. Jangan lupa dukungan terhadap perang termasuk di dalamnya itu item berkaitan dengan behavioral readiness. Jadi kalau mau kita kerucutkan, hanya mereka yang mendukung atau tidak mendukung serangan terhadap Iran itu yang mendukung cuma 5%. Ya. Nah ini agak lebih tinggi skornya karena digabung dengan item yang lain. Nah pertanyaan yang terakhir yang diajukan dalam studi ini adalah apa faktor yang menjelaskan variasi dukungan terhadap serangan Israel dan Iran ini? Ya, next. Jadi Bung Jayadi tadi sudah memberikan kuliah 2 semester gitu, berkaitan dengan 3 mazhab yang secara akademik bertolak belakang berkaitan dengan sikap mendukung atau tidak mendukung terhadap perang. Nah, yang pertama itu mazhab realisme, yang kedua adalah mazhab clash of civilization, dan terakhir adalah liberalisme. Nah, di antara 3 mazhab ini mana yang paling menjelaskan terhadap dukungan atas serangan Israel dan Iran? Next. Nah, sebelum kita menguji melalui analisis multivariat, kita cek dulu tabel frekuensinya. Jadi kalau kita tanya seberapa realis orang Indonesia dengan pertanyaan hubungan antara negara di dunia pada dasarnya saling mengancam, saling konfliktual atau Hobbesian ya, homo homini lupus, berapa banyak sih orang yang percaya pandangan semacam itu? Ternyata kurang dari 20%. Jadi hanya kurang lebih sekitar 19% yang menyatakan sangat setuju atau setuju. Jadi orang realis di sini itu sedikit. Ya. Bahkan di Amerika Serikat pun mayoritas tidak setuju serangan pemerintahnya sendiri maupun Israel terhadap Iran. Ya. Nah, sebagian besar mereka tidak setuju dengan pandangan dunia yang konfliktual, yang saling mengancam. Next. Next lagi. Nah, yang kedua, kita menguji 2 item yang kita tahu menjadi salah satu pengukuran yang dipakai ya oleh kita. Ya, tadi Mas Saiful sudah menjelaskan untuk mengukur secara kultural apakah dunia ini terbagi dalam 2 kubu berdasarkan budaya, berdasarkan agama. Nah, ini teori yang sangat berpengaruh ya. Lepas Anda setuju tidak setuju, ada benturan peradaban, ada multiple civilization sebenarnya, bukan hanya Islam versus Judeo-Kristiani, tetapi dalam studi ini kita hanya lihat benturan peradaban dua peradaban besar ya. Nah, yang pertama itu kita sarikan dari ayat Al-Quran walan tardu angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Wah, masih ada sih. Ini saya apa namanya? Artinya tidak akan rela gitu ya, Yahudi dan Kristen terhadap Islam gitu ya, sampai mereka mengikuti milah. Ya, milah itu ajaran. Ya. Saya masih ingat lah itu. Nah, pertanyaannya, pandangan semacam ini lepas diambil dari pemahaman terhadap agama maupun budaya dan seterusnya, itu berapa banyak yang setuju? Jangan lupa Clash of Civilization ini itu teori yang sangat terkenal, berpengaruh. Ada orang seperti, bukan hanya Huntington ya, ada orang seperti Bernard Lewis atau Elie Gedaury yang percaya bahwa Islam sulit untuk bisa dipertemukan dengan Barat karena berasal dari akar kultural teologis yang berbeda. Nah, tapi kalau kita lihat item ini yang percaya pandangan bahwa Yahudi itu akan selalu memusuhi Islam sampai ke ujung dunia, ternyata sedikit. Banyak yang ya hanya berapa ini? 28%. Ya. Jadi banyak yang tidak percaya ya, bahwa Yahudi itu dari sononya anti Islam. Ini kabar baik buat Bung Lutfi ini. Ya, jadi karena kita tahu orang Islam juga mulai pintar kan bahwa Yahudi itu tidak disamakan secara otomatis dengan misalnya Israel, gitu kan. Bahkan para penentang Israel banyak sekali yang datang dari
keturunan Yahudi, orang seperti Einstein, orang seperti Noam Chomsky, orang seperti Hannah Arendt, termasuk Edward Said. Edward Said juga Yahudi ya? Bukan kayaknya, bukan. Termasuk yang lebih aktual, Joseph Shah, yaitu ekonom, peraih Nobel. Keras sekali dia. Jeffrey ya. Jeffrey Shah. Itu keras sekali itu. Jadi orang bisa membedakan. Nah, ini kabar baik ya. Jadi masyarakat kita itu bisa berpikir kompleks. Mereka anti Israel tapi tidak serta-merta anti Yahudi. Next. Nah, tapi ada item yang kita turunkan dari pandangan Huntington tentang benturan peradaban. Kita tanya seberapa setuju atau tidak setuju Israel adalah tanah air yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Yahudi. Ya. Nah, kalau kita tanya ini, sama pada dasarnya mayoritas tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi orang seperti Monik itu nggak banyak gitu. Minoritas ya. Meskipun dia rajin sekali datang ke TV ya, dikit. Ya, tapi nanti kita cek pandangan seperti apa yang yang menjelaskan mengapa orang mendukung meskipun dari sisi proporsi jumlahnya sedikit. Jadi dari komponen yang kedua kita bisa simpulkan, jadi yang pertama tadi teori yang kita turunkan dari teori berdasarkan realisme, orang Indonesia pada umumnya tidak realis. Yang kedua, orang Indonesia pada dasarnya harmoni, tidak ingin dibentur-benturkan antar peradaban, karena mayoritas pada dasarnya tidak setuju pandangan-pandangan yang kita turunkan dari teorinya orang seperti Huntington. Next lagi. Nah, ini teori terakhir yang kita pakai, kita uji untuk menjelaskan mengapa orang mendukung. Kita sudah mendapatkan jawaban yang pertama, bahwa serangan terhadap Iran itu tidak legitimate bagi publik secara nasional. Tapi kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih meyakinkan apa yang membuat orang memberi legitimasi atau tidak. Dan yang terakhir, next lagi, ini ya, liberalisme. Ada dua item yang kita pakai. Item yang pertama itu berkaitan dengan sikap normatif orang Indonesia terhadap demokrasi sebagai sistem, ya, sebagai base of government. Ada 63,5% masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa meskipun demokrasi tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Jadi masih mayoritas. Jadi di tengah regresi demokrasi, iman demokrasi orang Indonesia masih cukup baik. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua adalah, ini lebih, kalau tadi sikap normatif, kalau ini elemen liberal demokrasi. Jadi kita ukur, karena kalau sikap normatif terhadap demokrasi, banyak ahli yang mengatakan pengukurannya terlalu abstrak. Nah, bagaimana kalau diukur lebih konkret, yaitu seberapa besar dukungan publik Indonesia terhadap tentara aktif, bukan yang udah pensiun ya, aktif. Jadi Bung Doli sebagai representasi politisi sipil harus percaya diri bahwa masyarakat kita itu dukungan terhadap supremasi sipil masih tinggi, ya. Jadi tidak setuju tentara aktif memerintah negara kita, ya. Next lagi, biar cepat. Next lagi. Nah, sebelum kita analisis multivariat, ini ilmunya Mas Saiful, jadi kita korelasikan dulu secara bivariat. Jadi item-item tadi termasuk kita masukkan variabel pendidikan, akses terhadap media sosial, itu kita masukkan dalam rangka apa? Untuk menguji kalau dikorelasikan secara bivariat itu signifikan atau tidak signifikan. Nah, kalau korelasi itu tidak signifikan pada analisis bivariat, kita exclude untuk analisis regresi. Nah, dari sini kita punya informasi yang cukup konklusif, ya, meskipun nanti harus diuji lagi, karena biasanya korelasi itu harus dicek di multivariat, ya. Yang pertama adalah realisme. Meskipun mayoritas
masyarakat Indonesia tidak realis, artinya mereka meyakini dunia ini tidak dalam posisi saling mengancam, tapi orang Indonesia yang punya pandangan realis itu cenderung melegitimasi serangan Israel dan Amerika terhadap Iran. Jadi semakin realis, semakin mendukung serangan terhadap Iran. Itu ya. Ini korelasinya positif dan signifikan ya. Artinya orang-orang realis itu pada dasarnya bisa memahami, dan bukan hanya bisa memahami, memberikan approval terhadap Israel dan Amerika untuk melakukan tindakan unilateral ya. Nah, yang kedua, korelasi bivariat itu memberikan informasi kepada kita bahwa benturan peradaban tadi, walan tardo angkal yahudu walan nasoro tadi, itu tidak signifikan ya. Yang kedua nih. Yang ketiga, ini yang paling penting ya. Ada item yang kita turunkan dari teori benturan peradaban tentang kepercayaan bahwa Israel adalah wujud dari tanah air yang dijanjikan Tuhan 3000 tahun yang lalu gitu kan. Itu signifikan dan positif, bahkan tinggi sekali nih koefisiennya ya, yang menjelas efeknya di antara item-item yang kita uji dalam analisis bivariat paling tinggi. Nah, yang menarik adalah untuk agama. Jadi agama di coding ya, 1 Islam, 2 Kristen dan Katolik ya, 0 Kristen dan Katolik digabung, sementara di luar dari 3 agama itu dimisingkan, itu tidak ada korelasinya. Nah, ini menarik nih. Sayang Bung Jeki belum sampai, beliau janji akan hadir ya. Ini penting. Jadi soal agama itu bukan faktor signifikan yang menjelaskan mengapa orang mendukung serangan terhadap Iran. Tapi ada level yang lebih bersifat doktrinal, yaitu kalau misalnya orang, mau dia Kristen atau tidak, meyakini bahwa Israel adalah wujud dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka dia cenderung mendukung serangan terhadap Iran. Jadi bukan faktor agamanya per se, tetapi sepanjang dia meyakini itu akan cenderung untuk mendukung. Dan itu bukan hanya Kristen ya, ada juga kita tanyakan buat seluruh responden dari berbagai macam agama. Untuk demokrasi ada 2, liberalisme ada 2 yang kita estimasi. Yang pertama adalah preferensi pada demokrasi tidak signifikan. Nah, ini menarik ini, menolak tentara aktif. Jadi kalau misalnya mereka setuju tentara aktif tidak boleh memerintah pemerintahan kita, maka kecenderungan dukungan terhadap serangan tersebut rendah. Jadi semakin setuju terhadap liberalisme yang kita ukur melalui supremasi sipil, ya bukan rezim militer, itu cenderung negatif terhadap serangan atas Iran. Jadi ini kabar baik juga. Jadi kita punya, ada yang terakhir adalah ini pendidikan. Di analisis bivariat, pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah legitimasi serangan terhadap Iran. Nah, yang lain tidak signifikan. Nah, seperti yang tadi saya sebut, next, di analisis regresi kita hanya tampilkan ya, variabel yang signifikan di korelasi bivariat, dan hasilnya mengapa kita hanya pilih yang signifikan saja supaya konsisten ya. Dan itu pendidikan tidak lagi signifikan untuk menjelaskan legitimasi serangan terhadap Iran. Nah, 3 variabel lain itu masih signifikan. Jadi pertama, tadi saya sudah sebutkan, saya ulang sekali lagi bahwa serangan itu tidak legitimate buat publik secara nasional. Yang kedua, pada umumnya masyarakat kita tidak realis, pada umumnya masyarakat kita tidak setuju terhadap teori benturan peradaban, dan pada umumnya masyarakat kita demokratik. Tapi di antara mereka yang punya pandangan semacam itu sama-sama menjelaskan dukungan atau tidak mendukung terhadap serangan atas Iran.
Tapi yang menarik adalah yang paling tinggi ya betanya itu adalah Israel adalah wujud dari tanah air yang dijanjikan, signifikan. Tetapi dua variabel yang lain juga sama-sama signifikan. Bedanya arahnya yang agak lain ya. Dua variabel positif yaitu hubungan antara negara dasarnya saling mengancam, sama Israel adalah wujud dari tanah air yang dijanjikan. Sementara untuk menolak tentara aktif itu arahnya negatif. Artinya semakin banyak orang yang percaya bahwa tentara aktif sebaiknya tidak memerintah, semakin kecil legitimasi serangan atas Iran. Next. Nah, ini sedikit aja saya sebutkan. Next lagi. Ini bisa dibaca ya. Next lagi. Saya pengen langsung pada poin yang menurut saya penting untuk di highlight. Next lagi. Next lagi. Ini ya. Jadi ini kita sampaikan ya. Secara umum kita menemukan bukti yang cukup konklusif bahwa legitimasi serangan atas Iran itu sangat rendah, dari 0 sampai 100 hanya 37, bahkan untuk item dukungan secara langsung itu hanya berapa itu, 20 sekian ya, sangat rendah. Nah ini penting buat Mbak Ulta, tadi udah di-mention oleh beberapa narasumber maupun Mas Saiful, bahwa menurut saya dengan rendahnya skor dukungan terhadap serangan atas Iran, kalau misalnya pemerintahan Pak Prabowo tidak tegas untuk menyatakan sikap menolak serangan tersebut, itu punya implikasi elektoral yang besar. Mas Tafta, ini bener nih. apalagi ya, kalau misalnya perang di Timur Tengah tersebut punya implikasi ekonomi, dan itu sudah terasa kan, penutupan Selat Hormuz. Jangan-jangan masyarakat tidak menyalahkan Iran karena menutup Selat Hormuz itu. Jadi kalau misalnya efek ekonominya itu terasa saat yang bersamaan pemerintah tidak memberikan sikap yang lebih tegas untuk menolak serangan atas Iran, itu kekecewaan publik terhadap pemerintah bisa berlipat ganda, bisa ya. Karena satu, pada level pernyataan dianggap kurang clear, yang kedua ternyata punya implikasi terhadap ekonomi mereka, sehingga mereka akan sangat mudah untuk mencari kambing hitam mengapa dampak perang tersebut mereka rasakan. Nah yang berikutnya, kesimpulan yang penting adalah publik Indonesia pada umumnya tidak realis, pada umumnya tidak berpandangan bahwa Israel adalah tanah yang dijanjikan, dan pada umumnya mereka percaya supremasi sipil ya, tidak setuju terhadap rezim militer meskipun mayoritas tidak setuju terhadap rezim militer, tidak setuju bahwa Israel adalah tanah yang dijanjikan, maupun pada umumnya tidak realis. Tapi di antara yang setuju poin-poin ini, itu menjelaskan mengapa legitimasi serangan terhadap Iran itu terjadi. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.